Oke, kepada mahasiswa sipil 4B, ini adalah materi berikut dari mekanika rekayasa 2 atau matriks. Oke, nah jadi kalau yang lalu kita lewati bab 1 teori matriks, bab 2 metode matriks perpindahan rangka batang. Nah sekarang kita lihat metode matriks perpindahan untuk balok. Oke, nah banyak yang sama dengan rangka batang, tapi ada juga yang berbeda. Jadi artinya kita lihat seperti apa materi balok ini. Kita mulai. Nah, kita bandingkan dulu dengan materi rangka batang yang lalu. Kalau pada rangka batang, jumlah batang, ya di sana kita sebut sebagai jumlah batang, tapi untuk balok kita sesuaikan namanya elemen. Nah, jadi batang strip elemen gitulah ya. Di rangka batang namanya batang, tapi kalau di balok namanya elemen. Oke. Nah, kalau di rangka batang jumlah batang tuh tetap atau jumlah elemen tuh tetap. Contoh konstruksi rangka batang ini misalnya kan. Nah, udah saya kasih nama di sini 1 2 3 4 5 sampai 9. Jadi udah jelas jumlah batangnya adalah 9. Pengertian panjang batang itu kan antara dua titik buhul ya, atau titik simpul. Jadi antara titik AD itulah batang 1, titik DC itulah batang 2, dan seterusnya. Oke, sehingga ada 9 batang. Nah, siapapun yang merencanakan rangka batang ini, nggak akan ada yang bilang bahwa jumlah batang tuh 10, atau 7, atau 6, atau berapa. Tentu pasti bakal satu jawaban bahwa jumlah batang adalah 9. Ya, karena jelas kita lihat tadi, batang itu adalah antara dua titik buhul. Oke, jadi dari kondisi buhul yang ada, maka sudah bisa kita hitung bahwa jumlah batang adalah 9 atau NF-nya 9 gitu ya. Ya, istilahnya NF. Jumlah, kalau NF rangka batang adalah jumlah batang. Oke, jadi jumlah batang sudah jelas 9. Nah, itu di pembahasan rangka batang yang lalu. Makanya saya bilang tadi nggak begitu susah, gampang aja. Nah, tapi lain lagi ceritanya di balok. Perhatikan sekarang konstruksi balok di bawah ini. Oke, nah kalau di balok jumlah elemen, ya kalaupun kita hubungkan dengan rangka batang, dulu batang gitu ya, jumlah batang, sekarang jumlah elemen. Kalau di balok namanya jumlah elemen. Nah, jumlah elemen bisa beda-beda. Tergantung apa? Yaitu tergantung keinginan si perencana. Oke, contoh misalnya balok yang ada ini nih. Ada 2 bentang ya, ada 2 bentang balok. Yaitu dari A ke C 1 bentang, terus dari C ke B 1 bentang. Ada 2 bentang ya. Nah, jadi kalau di balok, mau dibikin berapa elemen, itu tergantung sama si perencana. Oke, perencana A dengan perencana B dengan perencana C bisa beda-beda pembahasan elemennya. Contoh lah, ada seorang perencana membagi elemen seperti ini, perhatikan. Dari A ke C tadi 1 bentang. Terus dari C ke B juga 1 bentang. Nah, si perencana yang pertama, dia membagi bentang pertama itu menjadi 2 elemen. Ini nih. Gitu ya. Jadi bentang AC dibagi menjadi 2 elemen. Nah, artinya kalau 2 elemen, nambahlah titik 1. Yaitu titik D. Gitu ya. Oke, 2 elemen. Oke, A dan C 1 bentang dibagi menjadi 2 elemen. 1 dan 2. Artinya apa? Nambahlah titik 1 kan gitu. Gitu ya. Jadi di bentang pertama atau bentang AC nambah 1 titik yaitu titik D. Kenapa? Karena bentang AC dibagi menjadi 2 elemen gitu ya oleh si perencana tadi. Nah, sekarang elemen 2 antara C ke B. C ke B mungkin bentangnya sama dengan A ke C gitu ya. Misalnya lah yang anggap sama gitu ya antara AC dengan CB. Tapi tergantung sama keinginan atau kemauan dari si perencana. Nah, dia maunya elemen pertama tadi A ke C 2 elemen. Gitu ya. Oke, dibagi 2. Oke, belum tentu ini sama 2 persis, bagi 2 persis. Bisa aja 1/3-nya, 1 2/3-nya gitu ya. Jadi artinya asalnya pokoknya dibagi 2 tapi panjang elemen 1 dan 2 belum tentu sama. Oke, nah lagi tuh saya bilang tergantung sama keinginan si perencana. Nah, sekarang CB.
Si B tadi misalnya sama dengan bentang AC. Ya, panjang bentangnya sama katakan. Tapi si perencana ini tadi dia mau bagi bentang kedua menjadi 3 elemen. Gitu ya. Jadi si B kan bentang kedua. Nah, dia bagi 3. Ya, bentang kedua dibagi 3 elemen. Sehingga ada elemen 3, 4, dan 5. Ini pun bentang 3, 4, 5 bisa jadi nggak sama rata. Misalnya di sepertiga, 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 tidak. Oke, jadi sesuai dengan keinginan si perencana gitu ya. Nah sekali lagi untuk balok itu bisa saja penentuan elemen itu suka-suka si perencana, itulah istilahnya. Gitu ya. Perencana A dengan perencana B bisa jadi berbeda. Mungkin si perencana B pengen bentang pertama dibagi 3 misalnya. Tapi bentang kedua dibagi 4 misalnya. Gitu ya. Jadi artinya sekali lagi itu selera si perencana. Kenapa bisa beda-beda seperti itu? Karena tergantung kebutuhan. Oke, katakan si perencana pertama dia kepengen data momen di A, di D, katakan bagi 2 persis gitu ya. Nah, katakan misalnya gitu ya. Terus kemudian di C, di E, di F, dan di B. Itulah keinginan si perencana pertama. Tapi bisa jadi keinginan perencana yang lain dia di D nggak perlu. Ya, seperti yang saya bilang tadi misalnya satu bentang ini bagi 3 misalnya kan. Oke, jadi titik D nggak ada di sini. Oke. Nah, dia di titik yang lain yang dia dapat. Dan mungkin elemen kedua ini dibagi 2 elemen gitu ya. Atau berapa elemen? Nah, jadi kata kuncinya kebutuhan si perencana. Dia mau momen di titik-titik yang dibuat tadi gitu ya. Oke. Nah, itu. Jadi kebutuhan si perencana dia kepengen di titik-titik yang ada ini momennya gitu ya. Oke, sehingga timbullah elemen-elemen yang sekarang. Gitu ya. Kalau elemen 1 2 nggak ada, berarti titik D pun nggak ada kan gitu ya. Oke, jadi elemen 1 2 ada, maka timbullah titik D. Karena D itu pemisah gitu ya antara elemen 1 dan elemen 2. Demikian di titik E dan F. Kalau bentang kedua ini nggak dibagi menjadi 3 elemen, nggak akan ada titik E dan F. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, titik-titik yang ada ini, itu si perencana yang menentukan. Sehingga dari situ menimbulkan sekian elemen gitu ya. Oke, nah perencana pertama dengan perencana kedua dan yang lain bisa jadi beda-beda. Karena kebutuhannya berbeda. Oke, nah itu secara umum penentuan elemen gitu ya. Di balok. Kalau di rangka batang sekali lagi tadi nggak ada asumsi yang lain, gitu ya. Pengertian batang itu adalah dari titik ke titik, ya antara 2 titik buhul. Jadi artinya apa? Jumlah batang di konstruksi ini udah jelas hanya 9, tidak ada yang lain. Nah gitu ya. Jadi kalau di rangka batang fix gitu ya. Oke, tapi kalau di balok bisa jadi berbeda-beda jawabannya. Atau maksudnya mengurai si elemen tadi gitu ya. Itu secara umum dulu ya. Tapi di sini saya minta maka untuk materi pengajaran Mekrek 2 ini ikuti apa kata soal gitu ya. Kalau soal dibagi seperti ini, maka proseslah ini. Gitu ya. Kalau pembagian elemen seperti ini. Artinya sesuai dengan soal. Oke, kalau sempat kalian merencanakan sendiri jumlah elemennya, ada yang bikin 5, ada yang bikin 7, ada yang bikin 9, ada yang bikin 100, sah-sah aja kan? Boleh-boleh aja. Nah, tapi artinya apa? Jawabannya pasti berbeda-beda. Ya, saya dong yang penting untuk meriksa. Gitu kan? Kalau sempat beda jumlah elemen, ya beda jawaban. Nggak ada yang salah mungkin. Bisa jadi nggak ada yang salah. Tapi pasti jawabannya berbeda-beda. Nah, gitu ya. Oke, jadi saya hanya mau negaskan, kalau secara umum di lapangan, diperhitungkan di lapangan sana, ya penentuan elemen tuh bebas mau dibikin berapa elemen. Tergantung apa tadi? Tergantung kebutuhan si perencana. Dia pengen momen di titik mana aja. Maka dibikinlah titik-titik itu kan. Artinya ya itu akan berpengaruh ke jumlah elemen gitu ya. Oke, itu basically-nya secara dasarnya penentuan elemen di balok. Tapi pada akhirnya saya kunci ya, pada akhirnya apa kata soal lah ya. Apa kata soal? Kalau di soal sudah ditentukan 5 elemen, ya kerjakanlah menurut 5 elemen tadi. Kalau ada 4, ya kerjakanlah 4 elemen. Jadi jangan dirubah lagi supaya jawabannya sama. Kata kunci apa tadi? Kunci jawaban maksudnya. Kunci jawaban saya dengan yang kalian jawab hasilnya akan sama.
Ada ya? Oke, seperti itu sedikit dari balok dalam hal penentuan elemen. Oke, berikutnya di apa? Di balok perlu juga nilai NP sama NF. Seperti halnya di rangka batang kemarin ya. NP NF ini sangat perlu untuk diketahui karena apa? Itu akan menentukan dimensi gitu ya. Dimensi dari matriks yang mau kita bahas. Nah, matriks-matriks yang mau kita bahas sama juga dengan yang kemarin rangka batang. Ada matriks statis, ada matriks deformasi, ada matriks kekakuan, dan seterusnya. Dan dimensi pun sama seperti rangka batang. Oke, nah, jadi artinya apa? NPNF harus dihitung, harus diketahui. Itulah dipakai nanti untuk menentukan dimensi dari matriks. Oke, kita lihat ada contoh, ada balok statis tak tentu ya. Kenapa? Karena A dan B sendi-sendi. Nah, jadi ada balok 10 meter mau menentukan elemen. Dari elemen lah kemudian dapat NPNF dan matriks-matriksnya. Jadi tahapannya begitu ya. Kalau di rangka batang udah fix tadi, jumlah batang nggak ada pilihan. Untuk kasus ini NF pasti 9. Nggak akan ada yang mengatakan 10. Salah pasti kan? Tapi kalau di balok bisa jadi beda gitu ya. Tapi dasarnya ini. Katakan dasarnya bahwa balok itu panjang 10 meter. Jadi pertanyaan pertama, tentukanlah elemen. Berapa elemen mau dibagi? Tentu elemen 2 atau elemen 3 atau berapa? Beda-beda gitu ya. Jawabannya pasti berbeda. Oke, ya saya katakan mungkin belum tentu salah. Tapi jawabannya pasti berbeda. Oke lah ya. Jadi ada balok panjangnya 10 meter. Tahapan pertama penentuan jumlah elemen, itu yang pertama. Dibagi berapa elemen si balok ini, si 10 meter ini gitu ya. Bagi 2 kah, bagi 3 kah, dan seterusnya. Karena jawaban satu sama lain pasti berbeda. Oke ya, itu dulu intinya. Pertama penentuan elemen. Nah, saya teruskan di sini.